Kamu sebagai jamaah beliau tinggal duduk manis saja, karena beliau dan semua jamaah pasukannya yang akan membenahi peradaban ini. Karena manusia-manusia zaman sekarang ini sudah tidak tahu diri, sudah diingatkan berbagai macam bencana, berbagai macam kesusahan, berbagai macam keadaan apapun. Masih banyak orang yang tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam negeri maupun luar negeri. Selamat berjumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Gunawan. Dalam kesempatan kali ini kami akan menguak tentang istilah jagat baru. Ada berita apa? Kami akan mengundang goib yang bisa menjelaskan tentang istilah jagat baru. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih pada para netizen dimanapun Anda berada yang banyak mendukung channel kami. Langsung saja kita mulai. Dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh Bapak Iswanto. Langsung saja kita mulai proses mediumisasi kali ini. Mohon doanya para pemirsa, semoga dalam proses mediumisasi kali ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Dengan izin panggilkan goib yang bisa menjelaskan tentang istilah jagat mana. Goib yang diizinkan dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwana. Tertarik Allah. Penusuk bentuk yang langsung masuk solo. Sinkron dengan jasad mediator. Pita suaranya tersambung. Energinya disesuaikan. Bisa bicara bahasa Indonesia. Allah. Solo. Sugeng dalu. Nyuwun ngapunten, mohon maaf bahasa Indonesia ya Mbah. Kalau boleh tahu ini dengan golongan apa Mbah?
Gunung Ambro. Boleh tahu namanya, Mbah? Wiryo Samudro. Mbah Wiryo Samudro. Apa dulu sempat masuk ke jasad ini, Mbah? Yang dari Segoro Kidul itu. Mohon maaf, Mbah. Ada apa kamu manggil saya ke sini? Sebelumnya mohon maaf, kami kan mengundang goib yang bisa menjelaskan tentang jagat baru. Istilah jagat baru mohon diterangkan, dijelaskan. Barangkali nanti bisa menambah wawasan kami dan wawasan para pemirsa dimanapun berada. Ya, mohon maaf kalau yang saya ketahui cuma sedikit. Gak apa-apa, Mbah. Yang penting yang diizinkan, Mbah. Kalau nggak diizinkan, tidak usah. Monggo, Mbah. Ya. Sebenarnya yang dinamakan jagat anyar itu bukan kok bumi ini diganti baru, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud jagat anyar adalah peradaban yang lama diganti dengan peradaban yang baru. Jadi tatanan-tatanan kehidupan yang sudah mulai rusak diperbaiki yang lebih baik lagi agar keseimbangan alam yang ada di bumi ini bisa menjadi damai. Di setiap ataupun di suatu masa, dari pertama kali bumi diciptakan sampai berjuta-juta tahun sampai sekarang ini, sudah banyak peradaban-peradaban yang mulai diganti atau dibenahi yang lebih baik. Sebelum Nabi Adam diciptakan di dunia ini, dulu itu juga ada kehidupan. Ternyata kehidupan itu tidak sesuai yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Dengan terjadinya banyak peperangan, penindasan, ketidakadilan, banyak pembunuhan, bertumpah darah. Dengan kejadian seperti itu, Sang Maha Pencipta menjadi murka. Semua makhluk-makhluk yang dulu sebelum Nabi Adam diciptakan di bumi hanguskan dari muka bumi ini. Sehingga Nabi Adam dari bangsa manusia diciptakan sebagai khalifah untuk keseimbangan alam ini. Dengan berjalannya waktu, berjalannya masa, ini sudah mulai di puncak titik perubahan peradaban. Bukankah kamu sudah diceritakan oleh beliau? Saya menurut channel mana? Sudah dikasih bocoran bahwa peradaban ini akan mulai diganti. Kamu sudah dinasihati oleh beliau. Kamu tidak usah ikut-ikutan
kamu diam aja. Biarkanlah orang-orang membuat kerusakan, mengumbar hawa nafsunya. Kamu sebagai jamaah beliau tinggal duduk manis saja, karena beliau dan semua jamaah pasukannya yang akan membenahi peradaban ini. Karena manusia-manusia zaman sekarang ini sudah tidak tahu diri, sudah diingatkan berbagai macam bencana, berbagai macam kesusahan, berbagai macam keadaan apapun. Masih banyak orang yang tidak sadar, tidak mau kembali kepada apa yang dititahkan Sang Maha Pencipta, bahwa manusia diciptakan untuk ibadah kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi kalau ditengok dari zaman sekarang ini, sudah banyak manusia-manusia yang menuhankan kebahagiaan, kemewahan yang sifatnya hanya sementara ini. Banyak yang sudah tidak memikirkan kesusahan orang lain, hanya untuk mementingkan diri sendiri, mementingkan kekuasaan. Coba kalau kamu bisa berpikir, zaman sekarang itu bencana seperti tidak berhenti. Iya, Pak. Peperangan sudah merajalela. Disebabkan dari itu, maka keberkahan-keberkahan yang diberikan Sang Maha Pencipta sudah mulai sedikit-sedikit terjatuh. Sekarang banyak orang yang merasakan kesengsaraan, merasakan ketidakdamaian. Hati-hati, hati-hati di zaman ini. Sudah mulai peradaban yang baru sudah akan dimulai. Manusia-manusia yang tidak mau kembali kepada Tuhannya akan dibinasakan dari muka bumi ini. Bumi ini atas perintah Sang Maha Pencipta akan murka. Air yang ada di lautan akan menelan manusia secara hidup-hidup. Bumi juga akan membelah, akan menelan manusia-manusia. Gunung-gunung yang tertidur sekarang sudah mulai bangun untuk membinasakan manusia-manusia yang sudah lalai dengan Sang Penciptanya. Ini Mbah, mohon maaf menjelaskan mau tanya. Ini kan juga ada sebuah propaganda, Mbah, yang mengatakan bahwa akan diciptakan tatanan dunia baru, yang mungkin ini versi golongan kiri, Mbah, yang terkenal kan NBO, yang buat order apa itu mungkin akan bisa mengelabui Mbah tatanan dunia baru versi kegelapan, Mbah. Saat ini kan sudah sangat gencar, seolah-olah mereka ingin membuat tatanan dunia baru. Jelaskan, Mbah. Tadi bagian kiri juga akan berpendapat, bagian kanan juga akan berpendapat. Tetapi golongan kiri itu
pasukan-pasukan Dajjal. Bukannya itu akan membuat kebaikan. Jadi menurut pemikiran orang-orang sebelah kiri ini, itu sebenarnya sudah masuk jebakan Dajjal yang akan membawa manusia itu lupa kepada sang penciptanya, dan sebenarnya dia itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya sang Maha Pencipta juga akan mengutus dari golongan kanan. Kalau dari bangsa kamu menyebutnya Imam Mahdi. Oh, itulah. Ini sebenarnya juga sudah detik-detik mau muncul. Jadi ini semuanya akan berpendapat semua benar, tetapi kebenaran itu sesuai yang dikehendaki oleh sang penciptanya. Jadi seakan-akan apa yang dipikirkan ataupun digagas dari sebelah kiri itu seperti ini, itu sebenarnya jebakan dan penyesatan manusia, penyesatan manusia agar lalai kepada sang pencipta dan akan kembali kepada Dajjal tadi. Dengan dibikin propaganda ataupun dari penemuan seperti apa itu sebenarnya akan menjadi lebih rusak bumi. Makanya dimaksud bumi baru ini tadi itu sebenarnya akan ada penyaringan orang-orang yang sebelah kiri akan dibumi hanguskan, dan semua akan mengikuti ajaran Imam Mahdi yang dipimpin beliau. Imam Mahdi akan menuju menjadi dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya alam ini juga sudah mulai muak, mulai manusia yang sudah melampaui batas. Terjadi banyak peperangan dengan dalih-dalih untuk keamanan negaranya. Sebenarnya itu hanya menutupi kejahatan mereka. Sebenarnya itu hanya untuk kekuasaan, yang hanya ingin menguasai dunia ini sepertinya, biar tunduk semua dengan satu kekuasaan. NWO itu tadi. Iya, tapi tenang saja, Sang Maha Pencipta tidak akan tinggal diam. Sang Maha Pencipta akan mengirimkan petugasnya, yaitu beliau Imam Mahdi, yang akan memimpin peradaban bumi yang baru dengan tatanan kehidupan penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti akan dipimpin oleh beliau, kehidupan akan menjadi makmur, akan tercipta kedamaian, keseimbangan alam ini. Berarti detik-detik kemunculan Dajjal Laknatullah juga hampir bersamaan ya, Mbah? Iya, ini sebenarnya dari sisi kanan dan sisi kiri itu sudah mulai menampakkan, dari uap-uapnya sudah mulai nampak. Hanya orang-orang yang bisa membersihkan diri jauh dari hawa nafsu untuk kepentingan pribadi, yang bisa merasakan kebenaran yang akan datang. Kamu bersungguh-sungguhlah ikut ajaran beliau, saya Nurjanirwana. Kamu akan mengalami kebahagiaan. Ini Mbah mau tanya, Ya,
kan ada hadis bahwa akhir zaman itu justru yang dikhawatirkan Nabi kan Dajjal yang berbaju ulama. Mungkin Mbah tahu ciri-cirinya, kisi-kisinya seperti apa. Ya, orang paling menonjol itu sifat welas asih sudah hilang, hanya mementingkan dirinya dan golongannya saja. Dia berkata dengan dasar hadis atau firman Tuhan dengan kebenarannya, yang mengaku benar sendiri, yang lain salah. Ciri-cirinya seperti itu ya Mbah. Iya, merasanya paling tinggi, merasa paling baik, paling sempurna, paling diterima ibadahnya. Itu adalah ciri-cirinya. Dan sudah hilang rasa welas asih kepada sesamanya. Justru malah memprovokasi, mengadu domba seperti itu Mbah. Mungkin Mbah. Iya, itu sebenarnya di dalam itu ada bisikan-bisikan dari pasukan-pasukan Dajjal untuk menyesatkan umat manusia. Karena manusia di zaman sekarang ini mudah tertipu. Tapi dari pandangan luar kan kelihatannya kan begitu Mbah. Banyak orang yang tertipu. Makanya di situ berhati-hatilah mencari guru, berhati-hatilah, karena bukannya kebenaran yang didapat, malah kehancuran. Perlu diingat, kalau kamu pengen pintar itu gampang mudah, karena ilmu sekarang sudah dibuka seluas-luasnya. Tetapi yang membedakan itu, ilmu itu ada sambungan sangat kepada kajian Nabi atau bukan. Karena kalau sudah tidak ada sanad sampai kepada Nabi, itu berarti ada saluran-saluran iblis yang disampaikan itu. Mbah, mau tanya, apa Mbah dari bangsaku bisa melihat Mbah? Oh, ini ulama yang benar, ini ulama yang salah. Bisa melihat ya Mbah? Ya, tapi itu kan tidak bisa saya sampaikan. Ciri-ciri mudahnya Mbah untuk mengantisipasi agar kita tidak tertipu oleh penampilan dohir. Ya, carilah orang-orang yang sudah mulai mempraktikkan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Seperti jamaah-jamaah beliau itu, saya yang mencari warna. Itu semua praktek-praktek yang ditampilkan, tidak banyak teori. Oh, seperti itu ya Mbah. Ya, kan banyak orang yang berbicara sedekah-sedekah, tapi hanya di mulut saja. Kamu tengok dari jamaah-jamaah beliau, saya mencari warna. Sedekah-sedekah itu tidak mau kosong. Untuk kalangan orang awam Mbah, kan banyak yang penasaran Mbah, Sang Yang Musayani itu siapa, wujudnya apa dari golongan jin atau golongan manusia Mbah? Barangkali bisa, jika diizinkan bisa dijelaskan agar umat bisa menerima. Hanya orang yang diberi petunjuk yang bisa ikut oleh beliau. Oh, seperti itu Mbah. Tapi jadi tidak bisa kok kita meyakinkan atau menyuruh-menyuruh, tidak bisa. Semua itu sudah ada takdirnya. Karena orang-orang yang diberi petunjuk yang bisa ikut oleh beliau. Walaupun saya menjelaskan nanti seperti apa. Kalau orang yang tidak diberi petunjuk, tidak akan mungkin percaya. Karena mutlak hidayah itu milik Allah. Siapa yang dikehendaki Allah, pasti dia akan selamat. Tapi kalau mendoakan umat agar mendapat
mendapatkan hidayah bisa tersambung kepada beliau, boleh ya Mbah, Ya, meskipun hidayah mutlak oleh Allah. ya itu kan wujud dari usaha kamu untuk merasa ulas asih kepada sebangsamu. Mohon maaf ya Mbah, mungkin Mbah mau kasih saran-saran, nasihat-nasihat terutama untuk kami dan juga para pemirsa, sebab ini nanti kan disiarkan Mbah, barangkali menjadi media dakwah, begitu Mbah. Ya, saya berpesan saja kepada bangsa-bangsamu untuk hati-hati. Ini sudah mulai akan terjadinya peradaban yang baru. Nanti akan tersaring. Berbanyaklah bertobat. Ingat kepada Allah bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang tertipu dengan banyak penampilan, banyaknya pembicaraan. Maka mintalah petunjuk agar diberikan petunjuk oleh Sang Maha Pencipta. Perbaikilah diri sendiri, jangan banyak mengoreksi orang lain. Setiap hari dikoreksi dirinya sendiri, banyak berbuat baik ataupun keburukan. Kalau kita banyak berbuat keburukan, dirubahlah sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Ingat, tidak tahu umur kita sampai besok atau sampai 60 tahun, tidak tahu. Kembalilah kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad melalui guru yang bersanad, guru-guru yang bersanad, yang punya tugas untuk menyambungkan keilmuannya agar bisa beribadah baik dan benar. berarti untuk menyongsong tatanan dunia baru mungkin terjadi proses perang yang semakin membesar ya Mbah, yang saat ini Iya, bibit-bibitnya sudah akan ada. terjadi banyak peperangan karena itu proses untuk penyaringan. Nanti manusia itu banyak yang mati, alam banyak yang rusak. Nanti akan dibenahi oleh beliau Imam Mahdi, akan dibenahi tatanan yang ada di dunia ini. Ya mudah-mudahan tidak terjadi perang nuklir ya Mbah. Itu bisa juga terjadi, tapi tidak tahu pastinya. Karena nanti kalau terjadi dukun, itu akan terjadi asap yang tebal yang menakutkan. Karena asap-asap itu sangat racun. Efek dari nuklir itu tadi mungkin. Iya, tapi saya sekarang belum berani menceritakan Iya. itu. Mudah-mudahan tidak terjadi Mbah. Ya, mohon maaf, ini saya masih banyak tugas. Saya mau dulu diri. Mohon maaf Mbah mengganggu Mbah Wiryo Samudro, barangkali dulu sempat hadir ke jasad ini. Iya, Mohon aku maaf. sebenarnya senang, tetapi ini banyak tugas yang belum diselesaikan. Mohon maaf, saya mau undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waduh. Demikian tadi pemirsa penjelasan panjang lebar tentang jagat anyar yang istilahnya tatanan dunia baru menurut penjelasan dari Mbah Wiryo Samudro tadi. Namun kami peringatkan pada para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan dipercaya 100%. Ini hanya sebagai penambah wawasan saja. Barangkali ada hikmah yang bisa kita ambil, kita petik, sehingga kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kembali ke jalan Allah.
Demikian pemirsa, kami tim mengundurkan diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.